Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bapak dan Ibu, para jemaah salat subuh tercintai, pada kesempatan berbahagia ini segala puja dan puji dari Allah saja yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua pada subuh berbahagia ini bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam yang mukallaf, yakni mendirikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan proses subuh yang setiap ibunya biasa kita laksanakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya dan untuk para nabi dan rasul Allah, dengan lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Tanpa beliau niscaya kita akan keluar dari alam yang jauh, dari alam yang penuh berkat usaha beliau. Maka sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, syukur alhamdulillah kita bisa merasakan indahnya ilmu pengetahuan, indahnya akhlak beragama. Syukur alhamdulillah. Baik, tidak untuk menambah kalimat, sebagaimana biasa kita masuk di atas selanjutnya kepada Mukarram Dr. Haji Muhammad Fatih SHAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'ishuka. Pada subuh hari ini kita membahas tentang obat penyakit Fatimah. Penyakit apa namanya? Penyakit Fatimah. Pernah dengar? Baik, penyakit Fatimah, payah tidur malam hari. Nah, ada orang bisa tidur. Maka Rasulullah dalam satu uraian dengan para sahabat, kata Rasulullah, berjalan kakilah sebelum kamu tidur. Jadi dengan kita berjalan kaki agak sejenak, itu kalau di Jakarta banyak yang ada yang rakon ya, nah ada mengamati. Sudah turun dia tidur. Nah, kalau Rasulullah mengatakan kalau tidak, berjalan kakilah menjelang kamu tidur. Itu manfaatnya apa? Supaya kita meninjau di lingkungan kita itu sebelum kita tidur, ada orang jahat atau tidak, ada sesuatu yang mengganggu atau tidak. Berjalan itu di sekitar kita menjelang kita tidur. Kalau itu tidurnya enak, tidak terkena penyakit Fatimah, payah tidur malam hari. Jadi jangan dulu, jadi tubuh agak setengah lelah, bawa tidur. Nah, kalau tidak segera, ada obat yang kedua. Obat yang kedua ialah menurut pengalaman orang-orang yang melaksanakannya itu mandi sedikit. Mandi sedikit itu maksudnya tidak lama ya. Mandi sejenak menjelang tidur. Jadi rasakan tegangan tubuh kita hilang, tubuh kita yang panas menjadi dingin. Di saat dingin pasti enak tidurnya. Insyaallah ya. Mengapa orang kalau waktu banyak yang tidur? Karena asik dingin. Yang kedua mata lelah, mata kabin. Kalau banyak tidak enak, ngantuk. Kadang-kadang enak kalau banyak karena mata kita lelah, kena kipas angin, terpejam ya, suara hati dengar juga. Tapi mata terpejam juga, kadang-kadang langsung tidur.
Nah, jadi kemarin kita pernah, rupanya penyakit tidur itu tidak berbahaya, yang susah tidur. Itu dialami oleh seluruh manusia yang tinggal di bumi. Pasti pernah merasakan susah tidur malam hari. Iya Bu, betul? Loh, pernah merasakan. Semua orang, saya baca dalam penelitian orang itu, semua manusia ada yang merasakan. Cuma ada dalam waktu sebentar, ada waktunya lama. Kalau malam hari kita sudah jalan sebentar, jalan tidur dan tidak ternyata mau tidur. Kemudian kita sudah mandi, jalan tidur tidak juga tanpa mau tidur. Tidur sejenak berapa? Itu tandanya kita disuruh oleh Allah melakukan sholat tahajud. Terbangun di malam hari, mata tidak mau tidur, lebih bagus kita baca Al-Quran sejenak, sholat tahajud. Sesuai dengan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah di tengah malam, dirikan sholat tahajud, Allah akan mengangkat derajatmu kepada makam yang terpuji, derajat yang lebih tinggi. Nah, paling pertama saya dulu waktu remaja jadi tukang cangkul ke sawah, menumpang tidak ada rumah orang karena saya lari itu kita juga gubernur Kepri, sekolah di Bangkina. Berapa jalannya? 600 km. Ditempuh waktu itu dalam perjalanan 3 hari karena menyasar arus sungai Kampar. Nah, 31 umur paginya mau ke sawah, malam itu terbangun, mata tidak mau tidur lagi. Saya sholat tahajud. Saya yakin benar bahwa Allah akan mengangkat derajat dari tukang cangkul. Mungkin Allah angkatnya agak lebih tinggi. Ternyata benar, dari tukang cangkul meningkat saya menjadi tukang jahit. Karena mencangkul pada pagi hari subuh, itu pulang itu saya melihat orang-orang menjahit, jahit pakaian. Nah, apa katanya ingin? Ya, saya ingin belajar menjahit. Saya tinggalkanlah sawah yang banyak lintahnya, yang penuh lumpur. Saya di dalam rumah saya menjahit, tinggal ke pasar. Sudah itu saya berdoa lagi, sholat tahajud lagi. Ya Allah, aku ini pakai sepeda yang tinggi itu di sekolah, sepeda untu namanya, sepeda ontel ya. Pakai sepeda itu dan kemudian numpang pada satu sudut di pasar Bangkina, Berdiri. Nah, angkatlah derajatku ya Allah. Waktu itu terkumpul uang 60.000 untuk bisa kuliah. Kemudian berdoa lagi, ya Allah angkatlah derajatku. 4 tahun kuliah ada pengumuman jadi pegawai negeri. Maka ijazah sarjana muda saya dengan gelar BA pada waktu itu diangkatlah jadi pegawai negeri. Berhenti jadi pegawai. Nah, jadi terasa peningkatan itu di dunia saja. Kalau kita yakin sudah terjadi peningkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kita pada penyakit Fatimah tadi ya, supaya tidak malam hari. Nah, kita wajib untuk kesehatan. Kalau susah tidur di malam hari,
suap ya, maka nah itu menurut pengalaman orang-orang yang susah mengalami itu malam ya. Apa itu masalah tidur ini rupanya di Amerika itu diciptakan pil satu hari 50 gram pil obat tidur. Supaya pemerintah Amerika Serikat menidurkan masyarakat harus pakai pil dulu tidur. Kalau kita paling mudah tidur dengan beliau subuh 5 menit langsung tidur, tidak perlu pakai pil. Kita dapat Indonesia sehat ya, kalau Amerika pulang sehat. Indonesia untuk bisa tidur dengan beliau subuh tidur, mau dengar khutbah Jumat tidur, dengan beli pengajian tidur, tidak perlu beli obat tidur, gratis tidur di masjid ya, tidak perlu bayar. Kalau pil bayar lagi, ongkosnya lagi, yang dibeli lagi. Indonesia orangnya sehat-sehat. Bahwa di pertemuan terakhir, nah di ayat kursi apa ayat kursi? Yang tidak tidur itu hanyalah para malaikat. Iya. Yang tidak tidur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para malaikat rajin juga tidur ya. Malaikat tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, dalam artian Allah itu senantiasa memantau apa yang kita kerjakan. Dalam ayat ini disebut la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Jadi apa bahasa Arabnya mengantuk? Nah, sinatun. Kalau tidur, nah. Jadi Allah itu la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Tapi makhluk Allah memerlukan kantuk dan memerlukan tidur. Nah, bahwa ini terhadap kembali kita kepada ajaran Rasulullah SAW supaya sehat. Beliau itu menjelang tidur berjalan sejenak. Kemudian kalau tidur, nah beliau ini juga berjalan, ya. Apakah itu berjalan ke masjid, apa itu berjalan kaki di sekitar lingkungannya. Jadi berjalan kaki itu adalah sehat. Kemudian memakan sayur-sayuran, makan kurma itu adalah sehat. Nah, itu dalam pengobatan Rasulullah saya baca ya, ada buku judulnya Pengobatan Cara Rasulullah. Ada terakhir lagi. Nah, kalau minum susu bisa tidur, ada apa ya satu lagi? Minum madu sedikit, ya, madu lebah. Tapi bukan madunya ibu-ibu. Kalau ibu di madu malah tidak bisa tidur. Ya, Bu. Kalau bapak minum madu bisa enak tidurnya. Demikianlah perbuatan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dan kita dalam keadaan sehat walafiat sesuai dengan doa kita dalam surat beri aku kesehatan. Ada Pak? Kita minta kesehatan dalam surat. Ada. Rabbi firli warhamni wa iburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, wa'afini itu artinya berikan aku kesehatan. Wa'afani maafkanlah kesalahan. Jadi indah sangat kita tahu. Kita dalam sholat saja minta kesehatan kepada Allah. Sehat walafiat. Nah, dalam lafaz sholatnya wa'afini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi proses yang kita sama lakukan Dr. Haji Muhammad Batik SHMAG. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saya terpahami dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Allah. Amin. Kami sudah membawa acara yang ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.